terkait dengan koalisi yang kita bangun KIB yang selama ini memang kita sudah solid, tidak ada persoalan. Di internal juga kita tetap solid, mekanisme yang kita sepakati tetap jalan, baik di internal maupun di koalisi. Sehingga kalau misalnya kemudian ada partai lain yang mengajak untuk bergabung, saya kira kita balik juga, kita yang mengajak bergabung karena kita udah lama dan memang kita punya agenda-agenda yang kita susun secara bersama-sama maupun agenda-agenda internal yang kita sepakati itu sudah on the track sampai saat ini. Sehingga kalau misalnya sekarang dianggap KIB diajak bergabung ke tempat lain, saya kira wajar-wajar aja kalau misalnya dari yang lain ngomong. Tapi kalau kita di KIB sendiri yang kita sampaikan, saya kira Pak Erlangga juga sampaikan, ya KIB masih terbuka, siapapun bisa bergabung. Presiden pasti indikatornya adalah elektabilitasnya yang paling tinggi, yang kompetitif pada hari ini. Kalau kita bicara calon presiden yang elektabilitasnya paling tinggi, datanya kan konsisten, ada 3 nama. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Anies sudah koalisi perubahan, ya. Ganjar milik PDI Perjuangan, begitu. Apalagi setelah kemarin Piala Dunia batal. Nah, jadi tinggal Prabowo Subianto. Pertanyaan yang menarik adalah soal wakil, gitu. Sekarang beredar wacana Prabowo dan Erlangga misalnya. Tapi menurut saya, karena ini koalisi besar dan ada partai politik yang banyak di belakang yang menginginkan calon wakil presiden, maka dalam situasi seperti ini kemungkinan nanti calonnya itu adalah calon dari orang yang non partai politik, begitu ya, orang yang latar belakangnya non partai politik. Ya, tentu saja tetap menjadi pertimbangan misalnya elektabilitas, kemudian basis sosial, lalu kemudian juga sumber daya, ya, dan juga tentunya dukungan-dukungan dan penerimaan dari partai politik yang ada. Ya, siapa namanya pada hari ini tinggal dilihat saja orang-orang yang latar belakangnya partai non partai politik, ya. Siapa saja, memang sekarang udah nggak terlalu banyak di situ. Dulu ada Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil sudah masuk ke partai Golkar. Sandi Uno notabene masih partai Gerindra. Jadi Gerindra lagi tuh nggak mungkin terulang kalau menurut saya. Siapa lagi nama yang populer? Mungkin Khofifah, tapi nggak tahu Khofifah apakah dianggap sebagai orang Golkar. Ya. Mungkin Erick Thohir yang sampai hari ini memang belum punya partai politik sama sekali. Jadi menurut saya sih kata kuncinya adalah siapa yang bukan dari partai politik, karena dia akan menjadi titik temu bagi semua. Kalau partai politik pasti akan diveto oleh partai politik yang lain. Jangankan koalisi yang besar seperti katakanlah KIB digabung dengan KIR. Untuk Pak Anies Baswedan saja yang mau memilih antara Demokrat dengan partai PKS itu sulitnya kan luar biasa. Dan dugaan saya ya untuk kasus Pak Anies pun wakilnya nanti orang dengan latar belakang non partai politik gitu. Apalagi untuk koalisi besar seperti KIB dan merger dengan KIR. Koalisi KIB ini, Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah bagian dari program pencapaian serta tujuan dari partai kami, sehingga kami akan melakukan konsolidasi, kami akan melakukan kerja elektoral, kami akan melakukan kerja organisasi, bagaimana struktur dan konstruksi pemenangan untuk pemilu, juga untuk Koalisi Indonesia Bersatu ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan kami, yaitu Bapak Soeharto Monoarfa. Bahwa kami adalah mitra koalisi dari KIB, bahwa punya fungsi dan peran untuk membangun Indonesia. Itu tujuannya. Bahwa tadi sudah disampaikan ada 3S, sehat jasmani, sehat manusianya, sehat kemudian ekonominya, dan sehat buminya. Artinya yang akan kita perjuangkan adalah tadi sudah disampaikan, visi misi kita mungkin akan disampaikan besok oleh para petinggi KIB, baik dari Golkar Pak Erlangga, kemudian dari P3 Pak Soeharto, dari PAN adalah Pak Zulkifli Hasan, sama-sama 3 menteri. Artinya menterinya dalam lingkup yang sama, yaitu adalah masalah perekonomian. Kita paham, kita semua tahu bahwa ekonomi kita sangat dibutuhkan untuk segera pulih, terutama dalam menyongsong 2024 bahwa kita KIB siap untuk regenerasi bangsa ke depan. Targetkan kemenangan Anies Baswedan. Koordinator Nasional Koalisi KIB bentuk TPS 50 di Garut. Dikutip dari Kabar Priangan,
Kabupaten Garut dipercaya akan menjadi lumbung suara untuk memperkuat kemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ini menjadi salah satu pertimbangan Kabupaten Garut menjadi daerah prioritas dalam pembentukan tim pekerja elektoral TPES 50. Hal itu diungkapkan Koordinator Nasional Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) Habil Marati saat berkunjung ke Garut dalam rangka pembentukan TPES di Garut. Kegiatan ini dilaksanakan di Pesantren Suci 2 di Jalan Sudirman, Kecamatan Karangpawitan. Mantan anggota DPR RI periode 1999-2009 ini menyebutkan, pembentukan TPS 50 ini sebagai komitmen para relawan memberikan 25 juta suara untuk kemenangan Anies dalam Pilpres 2024 mendatang. Garut menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan karena diprediksi akan menjadi lumbung suara untuk Anies. Pembentukan TPS 50 di Garut ini juga dilaksanakan untuk seluruh tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Garut ini luar biasa karena akan menjadi daerah lumbung suara untuk kemenangan Anies, dan ini akan menjadi model untuk daerah lainnya di Indonesia, ujar Habil. Dikatakannya seluruh relawan yang sudah dibentuk termasuk yang di Garut akan fokus untuk memenangkan calon presiden yang benar-benar dibutuhkan Indonesia ini. Mulai dari isu strategis sampai mengamankan suara akan dilakukan para relawan untuk mengawal kemenangan Anies. Setelah dibentuk, imbuhnya selanjutnya TPS 50 akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Tak hanya itu, mereka juga akan menjadi saksi di desa maupun kecamatan pada saat pemungutan suara berlangsung, sehingga dipastikan tidak akan ada kecurangan. Menurutnya, TPS 50 ini juga berarti dalam satu TPS, suara Anies harus mendapatkan minimal 50 suara. Para anggota TPS 50 ini akan menjadi mitra strategis Anies yang difasilitasi oleh KIB juga KFM, yang difasilitasi oleh KIB dan juga FKM, Forum Ka'bah Membangun. Kami semua berkomitmen untuk menguatkan dan memfokuskan kemenangan Anies Baswedan apabila sudah ditetapkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Apa yang kita bentuk di Garut hari ini akan menjadi model untuk daerah lainnya di Indonesia, katanya. Diungkapkan Habil, selain di Garut, TPS 50 akan bekerja maksimal pada sejumlah daerah Jawa Barat lainnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, hingga Banten. Para pekerja elektoral yang dibentuk akan menjadi partner strategis yang benar-benar akan mengawal kemenangan Anies. Ia menyatakan, berdasarkan hasil penelitian ilmiah, P3 dapat lolos di parlemen jika mencalonkan Anies Baswedan menjadi presiden. FKM pun mengambil alih hal ini dengan tujuan untuk memperbaiki P3. Habil pun mengaku sangat menyayangkan sikap P3 yang sampai hari ini belum bisa menentukan sikap dan masih melakukan tawaf ke sana kemari. Ini sikap yang dinilainya sangat tidak jelas, sementara KIB dan FKM sudah benar-benar bulat, bahkan mati-matian mendukung Anies. Saat ini kita bukan saatnya lagi membuat opini di Jakarta, tapi sudah harus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi harus benar-benar sampai ke masyarakat, ke pelosok daerah, ucap Habil.